Ya, terima kasih Pak Edi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Slide-nya sudah jelas ya, kelihatan ya? Bagus, bagus Ustaz. Oke, baik. Bagus. Jelas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi kita. Dan Alhamdulillah hari ini kita masuk pertemuan yang ke-6 ya. Baik, ya, kita ya terus meminta kepada Allah agar Allah pahamkan kita terhadap ilmu Al-Quran, Allah terus tambahkan kita ilmu agama, pemahaman, dibukakan kepada kita sebagaimana doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Jadi Nabi Muhammad SAW saja minta terus tambahan ilmu, ya. Nah, ini adalah teladan kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga umatnya harus memperbanyak doa, dan sebaik-baik doa adalah doa meminta pemahaman Al-Quran, ya. Kenapa? Karena sebanyak apapun materi itu tidak ada apa-apanya dengan pemahaman kita, dan kita bisa khusyuk di dalam belajar Al-Quran. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, kita mau dengar dulu semangatnya. Slogan kita masih ingat ya? Paham Al-Quran. Mudah Insya Allah. Ya, sekali lagi, paham Al-Quran. Mudah insya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelaskan bahwa Alhamdulillah ya di metode ini kita dibantu dengan bantuan sesi dasar ya, yang mana kita diperkenalkan dengan warna-warna, yang mana kita awali dengan warna hijau yang Indonesia banget ya, kemudian warna merah yang banyak banget berulangnya ya. Nah, sebagaimana darah kita yang merah itu begitu banyak ya. Dan kita sudah lihat ya contohnya di dalam Al-Quran, kata-kata yang warna merah begitu banyak berulang ya. Alhamdulillah, sekejap sudah mengumpulkan kata-kata itu menjadi 100 kata saja ya, dan 100 kata itu dikumpulkan dalam sebuah kertas yang disebut dengan kertas apa? Kertas ajaib. Kirtosun ajib, kertas yang menakjubkan ya. Kenapa menakjubkan? Karena insya Allah dalam waktu singkat bisa kita hafal ya. Dan kalau kita hafal, maka insya Allah 60% kata-kata Al-Quran bisa kita kuasai. Masya Allah. Dan itu sudah Bapak Ibu buktikan sendiri. Ketika menerjemahkan, ada tugas terjemahan, ketemu warna merah, wah nggak pusing-pusing lagi. Ya, walaupun mungkin ada yang masih lihat, tapi itu proses ya. Tapi sudah ada yang kita lihat ketika ketemu merah langsung bisa nyambung dan ternyata banyak kosakata yang dikuasai dengan dengan menghafal kertas ajaib ya. Baik, insya Allah kita akan terus latih Bapak Ibu bagaimana terus menguasai 100 kata merah ini ya. Dan Alhamdulillah ya, kita sudah setiap pekan sudah kita kasih tugas untuk menghafal lagi ya. Bapak Ibu sekalian, ya, warna hijau adalah kata-kata yang Indonesia banget ya. Warna merah adalah kata-kata yang banyak banget berulangnya ya. Dan dua warna ini saja itu sudah sangat membantu ya. Kenapa? Karena insya Allah kita akan menguasai 60% kata-kata Al-Quran ya. Baik, kita ingin ya mereview kembali ya tentang hafalan kertas ajaib kita ya. Mungkin ada yang sudah lancar sekali, mungkin ada yang masih proses, dan itulah yang harus kita lewati ya sebelum kita kemudian sampai pada pertemuan yang jauh ya. Mumpung kita masih di awal-awal, pokoknya 10 ke bawah itu masih menghafal kertas ajaib, masih pertemuan 10 ke bawah, dan hari ini kita masih pertemuan ke-6 ya. Oleh karena itu di waktu-waktu yang ada ini
kita terus tekankan untuk terus diulang-ulang ya. Baik, kita ulang sama-sama ya, kertas ajaib ya. Sama-sama aja dari bi dengan li bagi la bagi. Ya, supaya betul-betul familiar itu kertas ajaib dan kita bisa nyeletuk ya, menebak ya, spontan pun kita ditanya kita bisa tahu artinya. Ya. Kita rame-rame dulu. 1, 2, 3. Bidang Nadanya. Wadah Allah atas bukan di dalam bila kepada belum Ubadiyah mereka katakan kamu kalian anak kami mereka katakan kalian ya ampuna kami ada ini mereka ini zalika itu mereka itu lagi orangnya alladzina orang-orang yang apa yang orang yang lanjut. Inna sesungguhnya apakah atau tidak bukan kecuali lalu kita apabila inama sesungguhnya hanyalah walakin akan tetapi sebagaimana bersama seperti lama tatkala ulama setiap kali sekiranya ayyuha agar injilkalan tidak akan bahwasanya di bawahan bahwa pokok di atas Ba'di sesudah bagaimana summa kemudian ketika wahai andari nasuhin dari sisi Aisyah sampai seakan kode sungguh baina di antara bahkan. Nah, jadi dibawa enak saja Ibu ya, dibawa santai, dibawa ke seperti menyenandungkan sebagaimana baca Quran. Insya Allah lama-lama akan mudah insya Allah ya. Baik, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itulah kertas ajaib ya. Silakan terus diulang-ulang ya biar lancar. Kemudian pola garis, ayo. Hijau lampau telah merah sekarang tanpa telah biru belah orang yang hitam perintah akhiratlah. Nah, ingat ya, kalau garisnya hijau berarti dia lampau.
Kalau garisnya merah berarti dia sekarang. Kalau dia biru berarti pelaku. Kalau dia hitam perintah. Ya, dan kita temukan banyak garis kan, itu membantu itu. Jadi harusnya setiap ibu menerjemahkan kalau ada garis, ibu berhenti dulu. Oh, ini yang saya sudah pelajari nih. Oh, garisnya hitam. Oh, pasti perintah nih. Nah, kan? Oke, kita lanjut. Pola angka. 1, 2, 3. Atas kanan 37. 37. Atas kiri 71. Bawah kiri Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Oke. Ayo. Siapa yang ingin setoran? Kertas ajaib dari 1 sampai 15, pola garis dan pola angka. Setoran di kelas bagi yang sudah siap dan belum pernah tampil sebelumnya. Ya, biar kita kasih kesempatan yang lain ya. Saya Ustadz belum pernah tahu. Sudah hafal Ibu Nureni? Sedikit-sedikit. Ya, Insya insya Allah. Allah. Ini Tinggal di mana, langsung Bu? Ya Pak, Tinggal di mana? saya lagi di Makassar nih Pak. Oh, Masya di Makassar. Memang orang Makassar ya? Iya. Orang Makassar memang tapi tinggal di Jakarta. Oh, sekarang lagi di Makassar. Iya. Oke, Masya Allah. Iya, Ada Masya perwakilan dari Sulawesi. Saya juga dari Sulawesi Tengah. Masya Sulawesi Allah. Tengah. Orang Palu, Ustaz. Palu Iya. Ustadz. Ya, Orang Palu, Iya. Ustaz. saya Palu. Masya Allah. Tapi Iya. besar di Palu atau di Makassar Pak Ustadz? Saya di Palu, Bu. Masya Allah. Iya, iya. Iya, sempat merasakan yang kejadian 2018 itu yang dahsyat itu. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, baik, silakan Ya. Ibu Aini. Bidengan liba. Silakan yang lain ditutup dulu mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan liba gilang bagi wadan Allah atas lapukan di dalam mindari ila kepada kobli sebelum Wadiyahum mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami Hudiyahum mereka kakamu kum kalian ya aku na kami haza ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu allazi orangnya allazina orang-orang yang apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam tidak ma bukan illa kecuali falalu inna apabila Iza. apabila inna sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana maaf bersama seperti lama tatkala atau kulama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahailah agar atau kulama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahai la'alla agar in jika lang tidak akan anna bahwasanya tahti di bawah an bahwa fauka di atas amma adapun di sesudah kaifat bagaimana cuma sebelumnya Cuma kamu.
Summa kemudian is ketiga ya wahai andarina sungguh indah di sisinya hatta sampai Bukan di sisinya, di sisi. seakan di sisi Iya. indah di sisi hatta sampai seakan kada sungguh baina di antara bahkan Alhamdulillah. Ini Jangan bisa sampai lepas. ya, ini bisa masuk American Got Talent ini. Jadi Makassar Got Talent. Nah, amin. Insya Allah. Masya. Luar biasa ya. mantap. Oke, baik. Sekarang Ibu Nuraini tebak artinya. Iya Pak. La'alla. La'alla. Kenapa kalau tidak menyanyi dilupa Pak? La'alla Sering. agar. La'alla agar. Sering kok di anu kalau bulan Ramadan itu. La'allakum tattaqun. Ya kan? La'allakum Iya, agar kalian. La'alla Oke, la'alla agar betul. Hmm. Idza. Apabila. Oke, idza apabila. Kemudian illa. Illa kecuali. Inna. Inna sesungguhnya. Kalau anna. Anna bahwasanya. Oke, kalau inda. Indah di sisi. Oke, kemudian summa. Kemudian. Ulaika. Mereka itu. Iya, ulaika betul. itu. Ya. Ya. Qabli. Sebelum. Ya, kemudian ya, fa. Ya. Lalu. Oke, baik, mantap. Mantap. Oke, sekarang Ibu pola garis dan pola angka. Hijau lah, apa? Oke. Iya, hijau lampau telah. Iya. Hijau. Sebut dulu Ibu, Pola garis begitu. garis. Bismillahirrahmanirrahim. Pola garis. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orangnya, hitam perintah akhiranlah. Oke. Pola angka. Atas kiri 30 juz. Kiri Salah. atau kanan? Tangan. Atas kanan 30 juz. Atas kiri 1 juz. Bawah kiri kali. Ulang. Juz satu bukan 1 juz. Ulang Pak. Ya, Pola angka atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat berulang. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Oke. Ya, Oke, mantap. Barakallahu fiik. Mumtaz. Pak. Ya, mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerdas, banyak makan ikan kalau di Makassar. Iya, segar-segar ikannya. Alhamdulillah. Ya, oke. Alhamdulillah. Iya, diulang-ulang terus Ibu, jangan sampai lupa ya. Karena ini manfaatnya Insyaallah. Ibu seumur hidup, ya, dunia akhirat insyaallah. Ya. Insyaallah, amin. Jadi begini Iya. ya model setorannya Bapak Ibu, model setoran di kelas itu seperti ini. Jadi siap-siap ya, harus yang belum setoran di kelas hari ini ya, pekan depan harus dari sekarang dipersiapkan, ya kan? Mohon maaf, hanya Ya. boleh ingatin aja sedikit itu kalau yang nomor 10, 12, 13 itu dibacanya kan sekaligus ya Ustadz ya. Yang mana? Seperti lama tatkala atau itu satu tarikan ya. Betul, satu kali itu. Berhentinya di situ 3. Ya, kemudian nomor 12 ini tambah untuk semuanya ini mengingatkan saja. Betul. Anda bahwasanya tahti di bawah bahwa
Baru. Nah, betul. Ya, itu betul Oke. sekali. Ya. Fauko bukan fauka. Nah, fauko. Diingat-ingat ya. Ya, amma. Baru terakhir, ya nomor 13 juga 3 digabung jadi 1. Ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian. Mangket itu. Tidak Pak, kalau yang ini nggak digabung sekaligus Pak, sumanya terpisah. Oh, tempasa ya. Kemarin Ya. kita berikan sekaligus ini karena 3. Oke, kalau apa-apa. Tapi yang 14 22 ya. Kalau yang 14 22 ya semuanya Enggak Pak, ya. seingat saya dia dipisah Pak. Coba Bapak ini lagi, cross check lagi. Seingat saya itu dipisah, sumanya sendiri. 1433. Ya. Jadi Karena kita 3 itu Ustaz. Ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, gitu dia. Oke. 14 22 ya. Kalau 14 ya. Ya 3 Pak. Yang 14 nomor 14. Ya 3. Pak Edi, kalau contoh yang disampaikan kakak-kakak kelas itu ada videonya, itu tidak disambung. Oh ya udah bagus. Ya. Ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian. Oh ya, oke. Kaya wahai gitu. Disambung ya Ibu ya? Iya, yang di video dari Pak Edi tuh. Ya, kakak-kakak berarti kelasnya. dua versi itu karena kalau yang kami tahu sih dipisah. Oh ya, terserah enggak. Ustadz, terserah Ya. Ustadz. Iya. Enak dipisah Pak. Iya. Oke. Yang penting bisa hafal insya Allah ya. Baik. Bapak Ibu, ya, yang belum setoran di kelas, saya harap terus setoran di audio, kirimkan audionya, dan nanti pekan depan kita minta lagi yang setoran seperti Ibu Nur Aini tadi ya. Coba semuanya bisa menjawab nih, semuanya bisa menjawab ya. Tebak artinya. Apa artinya? Innama. Sesungguhnya hanyalah. Oke, kemudian Sesungguhnya idza Apabila ulaika mereka itu alladzina, orang-orang yang kemudian qabli, sebelum ba'di, sesudah summa, kemudian fauqa, di atas. amma, Adapun tahti. di bawah. Ya, kemudian bal, Bahkan inda, di sisi. ya, ya betul. Kemudian fi. Di dalam. Nah, ini kalau Ibu sudah bisa menebak setiap kata yang ada di kertas ajaib, artinya ketika ada yang kasih challenge, ditanya kemudian Ibu suruh jawab dan bisa menjawab, maka itu sangat membantu sekali ketika Ibu sudah mulai menerjemahkan. Kenapa? Karena sudah dibantu dengan warna. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ya, siap-siap pekan depan masih sama tugasnya. Coba Bu ya. Apa tugasnya? Setoran kertas ajaib. Ya, Dari 1 masih sampai sama 15. Dari 1 tugasnya. sampai 15. Nah, artinya yang belum bisa hari ini, usahakan pekan depan sudah bisa insya Allah ya. Ya, jadi tugas Anda pertemuan ke-7 nanti ya. Ya, yang sudah hafal pertahankan, yang belum setoran harus bisa setoran seperti yang lain ya. Nah, jadi catat ini, di foto lagi tugasnya. Sudah? Sudah. Jadi baris 1 sampai 15 karena sampai 15 itu terakhir di level kita ini. Ya. Oke, paham Al-Qur'an? Mudah insya Allah. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk materi yang baru, ya. Sebelum kita masuk materi yang baru, kita ingin ulang dulu pelajaran yang pekan kemarin ya. Baik, apa yang kita pelajari pada pekan kemarin? Fi'il madhi itu kata kerja lampau atau past tense ya.
Nah, berarti kalau kita belajar fi'il madhi, kata kerja menunjukkan yang lampau, berarti kita bicara pola, ya. Nah, berbicara tentang pola. Bagaimana sih pola kata kerja lampau itu? Kita sudah jelaskan kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Pola kata kerja lampau itu, polanya itu ciri-cirinya bagaimana? Pelakunya ada di bagian mana? Di depan atau di belakang? Di belakang. Di belakang. Oke, setelah kita tahu pelakunya ada di belakang, sekarang saya mau tanya, yang sering muncul dalam Al-Quran ada berapa pelaku? 6 Ada pelaku. 6. Oke ya, dan kita sudah pelajari. Kalau ada tambahan wawu, pelakunya siapa? Mereka. Mereka. Kalau ada tambahan tak, siapa pelakunya? Kamu. Kamu. Kalau ada tambahan tum, Kalian. kalian. Kalau ada tambahan tu, Aku. kalau ada tambahan na, Kami. kami. Kalau nggak ada tambahan apa-apa, pelakunya siapa? Dia. Ya. Nah, itu harus dikuasai. Nah, sehingga ketika dapat satu kata yang punya dasar dalam bahasa Indonesia, ya, maka kemudian ketemu dengan kaidah atau pola fi'il madhi, maka kita langsung tahu artinya. Misalnya kata syukur. Syukur itu kan bahasa Arab. Syukur itu bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Kita juga bilang syukur. Dan kata kerjanya itu adalah syakaro. Coba bilang syakaro. Maka kita akan bisa buat pola fi'il madhi. Ya, berarti syakaro, syakaru. Syakarta, syakartum. Syakartu, syakarna. Kan gitu. Syakaro, dia telah bersyukur. Syakaru, mereka telah bersyukur. Jadi syukur semua ke bawah nih. Tinggal pelakunya yang diganti-ganti. Syakarta, kamu telah bersyukur. Syakartum, Kalian telah bersyukur. syakartu, Aku telah bersyukur. syakarna. Kami telah Nah, itu dan masih banyak kata yang lain tentunya. Saya cuma pakai kata syukur. Yang penting tahu dulu polanya. Mau saya ganti kata sabar sama aja modelnya, sobaro sobaru dan seterusnya. Mau saya ganti kata beribadah, abada abadu, abata dan seterusnya ya. Tapi kita kembali kepada polanya, bahwa polanya itu kalau pola itu berarti dia pakai fa'ala ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Ya. Oke. Fa'ala, dia telah mengerjakan ya. Kalau fa'ala itu artinya mengerjakan. Oke, coba sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kembali ke atas. Fa'ala, dia telah mengerjakan. Fa'alu, mereka telah mengerjakan. kamu telah mengerjakan. Fa'altum, kalian telah mengerjakan. Fa'altu, aku telah mengerjakan. Fa'alna, kami telah mengerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu itu. Kalau ada tambahan ta di belakang kamu, tum, kalian, dan seterusnya. Nah, kalau sebelum kita belajar pola ini, kita tahu bahwa ini fi'il madhi adalah dengan bantuan garis. Nah, sekarang walaupun sudah nggak ada garis, misalnya kita ketemu nih Al-Quran nggak ada garis-garis menunjukkan bahwa dia lampau. Nggak apa-apa. Tapi karena kita sudah pelajari polanya, maka kita akan tahu bahwa ini lampau. Kenapa? Oh, ciri-ciri kata lampau adalah pelakunya di bagian belakang. Plus, yang kita tahu adalah, oh, pelakunya itu kalau ada wawu di belakang, pelakunya saya bisa tebak nih siapa pelakunya. Kalau ada wawu di belakang siapa? Mereka. Ya. Mereka aja umum ya. Karena di Al-Quran itu biasanya begitu. Mau laki-laki, perempuan, menunjukkan umum dia. Ya.
kecuali memang yang dipisah ya. Dan itu apa namanya? Secara asal memang untuk laki-laki kalau kaidah secara bahasa Arab murni kan gitu. Ya, baik ini pelajaran minggu lalu Bapak Ibu ya. Dan sudah kita kasih tugas ini dihafal. Ya. Oke, dihafal. Nah, makanya di sini siapa yang ingin setoran wazan fi'il madhi? Satu orang. Tentu belum ada yang setoran sama sekali kan belum ada karena ini baru pertama setelah kita belajar. Ayo, siapa yang mau setoran? Ini kan tugas kemarin ya, menghafal wazan fi'il madhi. Yang tadi. Ya Ustaz. Silakan. Fa'ala. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'altum mereka. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna Iya, Pak Sab tadi hidupkan lagi mikrofonnya. Oh ya. Ulang lagi Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'altum mereka telah mengerjakan. Ya, yang lain jangan ini dulu. Ya. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Oke, itu namanya pola Pak ya. Nah, Ya. nanti kan kata-kata itu tidak harus mengerjakan, bisa jadi ibadah, zikir. Oke. Nah, coba Bapak rubah satu kata. Coba Bapak pilih dulu kata yang mana yang Bapak mau rubah ke pola. Sabar. Sabar. Sabar itu kata kerjanya sobaro. Sobaro. Nah, kalau sudah ketemu atas pasti ke bawah mudah, Pak. Ikuti aja apa tadi? Pola yang tadi. Silakan sobaro. Ya. Sobaro sobaru. Sobaro sobaru. Sobarta sobartum. Sobartu sobarna. Sobaro dia telah bersabar. Bagus, terus. Sobaru mereka telah bersabar. Sobarta kamu telah bersabar. Sobartum kalian telah bersabar. Sobartu aku telah bersabar. Sobarna kami telah bersabar. Iya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Baik, kita minta satu lagi. Mungkin dari ibu-ibu lagi. Setoran wazan fi'il madhi. Ini kan wazan ya. Atau pola fi'il madhi. Dan pilih satu kata seperti Pak Sabta tadi. Saya Ustaz mau coba. Silahkan. Dari fa'ala dulu. Wazannya dulu. Mana wazannya? Polanya mana? Fa'ala. Ya, silakan. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Ini tunggu, ini ibu siapa ya? Saya belum lihat di sini. Ibu Mirna ini. Tunggu saya cari. Ibu Mirna. Oke. Iya. Ya, silakan Ulang Bu, ulang. lagi Ustaz. Ya. Ibu tidak melihat ini kan catatan ya? Ngintip masih Ustaz. Karena saya berapa hari nggak ikut. Belum bisa kalau bisa saya yang setoran dulu Bu. Oh, setoran dulu ya udah saya mundur dulu. Ya, baik Ustaz. Okay. Ya, makasih Ustaz. Ya, oke. Ada yang mau setoran lagi? Karena ini tugas pekan kemarin ini. Ya, karena kemarin saya sakit saya nggak ikut. Oh iya Bu, siap. Berarti Ibu pekan depan ya, nanti ingatkan saya. Ya, baik insya Allah Ustaz. Oke, biar lebih lancar Bu, lebih mantap lagi insya Allah. Terima kasih Ustaz. Oke, ada lagi yang mau setoran? Coba ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'ala fa'alu, fa'altum, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kami Ta anta. fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Oke, pilih satu kata Ibu. Ibu mau pilih kata apa? Ibadah. Ibadah. Ibadah itu kata kerjanya abada. Rubah Ibadah. seperti pola. Rubah seperti wazan. Abada, abadu. Abadu, abada, abadum, abadu, abadna, abada, dia telah beribadah, abadum, mereka telah Apa? beribadah. Yang kedua apa? Abadu. Abadu, bagus. Abadu, mereka telah beribadah, abada, kamu telah beribadah, abadum kalian telah beribadah, abadatu aku telah beribadah, abadna kami telah beribadah. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu ya. Kita hafal itu namanya wazan fi'il madhi. Karena hafal wazannya, kata apa saja nanti dikasih bisa rubah. Nah, contohnya ini kan, Ibu mau saya putar-putar 6 kata ini, pasti bisa jawab. Ya, pasti bisa buat seperti pola. Dan di Al-Quran banyak, Bu, contoh fi'il madhi itu. Ya, jadi langsung Ibu tahu tuh artinya tanpa lihat kertas biru lagi nantinya. Misalnya di Al-Quran ada misalnya abattum. Abattum. Tum itu artinya apa? Tum siapa? Mereka. Tum. Kalian. Kalian, oke. Abad itu kan ibadah. Kalian. Apa? Kuliyal kafirun la a'budu ma Abad. kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, ya. Wala ana abidu ma abattum. Oke, langsung tahu tuh abatum itu langsung tahu artinya karena sudah kita pelajari. Oh, tum di belakang itu kalian telah. Abad ibadah berarti abatum artinya kalian telah beribadah. Nah, jadi aku tidak menyembah apa yang kalian telah beribadah kepadanya. Maksudnya ya kepada Tuhan mereka gitu kan. Jadi polanya tahu. Oke. Sekarang saya acak ya, Bapak Ibu siapapun bisa jawab silakan. Dari 6 kata ini saya akan tanya, apa artinya ini? Zakaru. Mereka telah berzikir. mengingat. Berzikir. Mereka Jawab telah berzikir. berzikir. Ya, mengingat itu berzikir. Oke. Baik. Sobarna apa artinya? Kamu telah berzikir. Kami telah bersabar. Sobarna. Sobar. Kami telah bersabar. Kami telah bersabar. Saya nggak bilang zakarna. Saya bilang sobarna. Ya, kadang pelakunya betul, nah kan kami. Tapi ininya harus dicari-cari, disesuaikan. Ya. Sekarang amiltum, amiltum. Kalian telah berilmu. Hati-hati nih, ilmu dengan amal nih hampir sama tulisannya. Kalian telah beramal. Amal, betul. Amiltum. Kalau ada pertanyaan, apa artinya amiltum? Tum ini sudah saya pelajari. Kalau tum di belakang kalian telah. Tum di belakang kalian telah. Tinggal amilnya itu dipikirkan. Amil ini masa sabar? Oh, berarti amal. Oh, amiltum kalian telah beramal. Jadi kalau ketemu di Al-Qur'an tuh misalnya ada di situ ada misalnya ada kata amiltum. Itu nggak perlu buka buku loh, Bu. Misalnya di Al-Qur'an ini ada kata amiltum, Ibu mau terjemahin nih. Nggak usah lagi cari apa ya? Amil kan amal, tum sudah dipelajari. Oh, kalian telah beramal. Ya, baik. Jadi yang belum hafal, tolong dihafal lagi ini wazan atau pola fi'il madhi. Ya, dan ini banyak sekali contohnya di Al-Qur'an ya. Ya, kalau hafal itu mau dibolak-balik 6 kata ini atau kata-kata yang lain, maka insya Allah bisa kita tahu artinya ya. Ya. Contohnya lagi an'amta.
Ta di belakang apa? Ta itu siapa? An'amta. Kamu. Kamu, engkau kan Allah. Berarti an'am itu kan dari kata memberi nikmat. Berarti an'amta, Kamu telah memberi nikmat. kau telah memberi nikmat. Siratal ladzina, sirat, jalan Jalan. ladzina, orang-orang yang, Orang-orang yang jalan orang-orang yang an'amta, engkau telah memberi engkau nikmat. telah memberi nikmat. Alaihim, atas Atas mereka. mereka. Ya, dan seterusnya. Jadi akan nyambung itu nanti, ya. Yang namanya begitu bahasa Arab begitu. Ada namanya fi'il madhi atau kata kerja lampau. Bahasa Inggris juga ada, ya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka harus kita hafal ini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di bukunya ada sebenarnya, tinggal diulang-ulang, ya. Latihan, ya. Insya Allah bisa, ya. Coba tebak artinya ini, Bu. Kafaru. Orang-orang yang kafir. Bukan orang-orang. Saya sudah ajar. Kafaru. Mereka telah Mereka. kafir. Mereka telah kafir. Oke. Kemudian zolamta. Zolamta. Dia telah berbuat zalim. Bukan dia. Kamu. Zolamta. Kamu telah berbuat zalim. Kamu telah berbuat zalim. Kamu zolim. Kamu telah zolim kan gitu. Ada, saya ambil semua di sini. Nah, itu kan ada tuh kata yang sepola. Oke. Sajadena. Kami telah beribadah. Sajad, sujud. Kalian telah bersujud. Kalian telah bersujud, ya. Nah, jadi diputar-putar ini bisa insya Allah. Sobartu, sobar. Aku telah bersabar. Aku telah bersabar. Ya. Oh, bersabar. Kemudian kafartum. Kalian telah kafir. Kalian telah kafir, ya kan? Itu kan contoh. Ya. Nah, nanti kata-kata beriman bisa. Oh, amanta, kamu telah beriman, amantum, kalian telah beriman, dan seterusnya. Jadi tidak berubah dari pola, cuma katanya aja yang datang nempel, kata apa lagi ya. Itu pelajaran pekan lalu dan sudah menjadi tugas, ya, dan di bukunya juga ada, ya, tinggal diulang-ulang dan pastikan temukan di Al-Qur'an itu. Ya, gampang sekali menemukan fi'il madhi di Al-Qur'an. Ya, di Al-Qur'an sekejap. Ya, pertama dengan lihat garisnya. Kalau garisnya hijau berarti itu kata kerja lampau. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran baru kita. Ya. Pelajaran kita masih seputar kata kerja lampau atau fi'il madhi. Hanya saja bedanya, kalau kemarin itu fi'il madhinya 3 huruf, ya, maka hari ini 4 huruf, ya. Mana Ustadz 3 huruf? Fa'ala itu kan 3 huruf. Fa'ala, fa, ain, lam. Fa'ala, berapa huruf itu? 3 huruf. Nah, 3 huruf. Nah, contohnya sudah kita ajarkan kemarin kan, fa'ala, fa'alu. Nah, hari ini ternyata ada juga kata kerja lampau aslinya itu adalah 4 huruf, ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kalau 4 huruf itu ada 3 model dia, Pak. Kalau 4 huruf. Yang pertama adalah, lihat yang ada wazan, kemudian ada tulisan 4 huruf di atas, ya. Yang pertama itu ada wazan namanya af'ala. Coba bilang af'ala. Coba hitung ada berapa hurufnya? Ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Ya. Nah, nanti ada kata-kata kerja yang modelnya itu dari kata af'ala. Contohnya apa? Contohnya adalah amana, beriman. Ya, atau contohnya lagi satunya di sampingnya itu anfaqo, artinya berinfak. Ya. Apa namanya? Intinya modelnya seperti ini dan sama aja. Kalau kita mau bilang dia beriman, amana. Kalau mereka tinggal sama aja dengan yang 3 huruf tadi. Amanu. Kalau kamu yang beriman, amanta. Kalau kalian sama aja tuh. Amantum. Kalau aku yang beriman, amantu. Kalau kami yang beriman, amanah. Begitu pula dengan
berinfak, ya. Kalau dia telah berinfak, Anfaqo. anfaqo. 4 huruf kan? 4 huruf kan? Iya. Iya, 4 huruf kan? Ya, Nah, Ustaz. kalau mereka telah berinfak, sama aja dengan yang tadi, tinggal tambah waw. Anfaqu. Anfaku, kamu telah berinfak. Anfakta, ta kan tambah ta. Kalau kalian telah berinfak. Anfaqtum. Anfaktum, aku telah berinfak. Anfaqtu. Nah, sama kan? Jadi belakangnya sama aja, Bu. Pelakunya itu sama aja. Tambahan huruf di bagian belakang untuk menunjukkan pelakunya sama dengan yang 3 huruf. Kemudian kami telah berinfak. Anfaqna. Infakna. Sama kan? Sama ya. Oke. Model yang kedua adalah wazannya itu adalah fa'ala. Lihat tuh bagian atas yang kolom keduanya ada tulisan apa? Ada berapa huruf? 4 kan? Ada fa, alif, ain, lam. Ada 4 huruf ya? Ya. Masih bicara 4 huruf, cuma modelnya beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama af'ala, kalau yang kedua ini fa'ala. Begitu cara supaya membedakan. Fa'ala. Nah, begitu ya. Mana contoh kata yang dia itu 4 huruf sesuai dengan wazan fa'ala? Contohnya adalah jihad. Ya. Jihad itu berarti sesuai dengan wazannya fa'ala, berarti jadi jahada. Nah, jahada. Sesuai kan dengan pola di atas fa'ala. Kalau jihad jadi nah, sama. Oke. Gampang ini, Bu. Kalau kita mau rubah jadi apa? Dia telah berjihad, mereka telah berjihad, sama dengan yang kita pelajari sebelumnya. Kalau dia telah berjihad jahada, kalau mereka telah berjihad tinggal tambah waw. Kalau kamu telah berjihad tinggal tambah ta. Oke, dan seterusnya. Berarti jahada dia telah berjihad, jahadu mereka telah berjihad, jahatta kamu telah berjihad, jahattum kalian telah berjihad, jahattu aku telah berjihad, jahadna kami telah berjihad. Oke. Ini model yang kedua, Ibu ya. Model yang terakhir, yang ketiga ya, adalah ada tasdid di tengah huruf. Wazannya adalah fa'ala. Ya. Karena tasdid ini menunjukkan bahwa ada 2 huruf di situ. Ya, berarti ainnya ada 2. Contoh katanya mana, Ustadz? Contohnya adalah bertasbih. Karena wazannya fa'ala, maka untuk bertasbih itu adalah bertasbih. Sabbaha. Nah, kalau sudah ketemu atasnya ke bawah mudah aja. Kalau sabbaha kan dia telah bertasbih. Oke, mereka. Jadi oke, kamu telah bertasbih, kamu. Oke, sabbah. Kalian telah bertasbih. Sahbatum. Ya, sabbahtum. Sabbahtum, gitu kan? Aku telah bertasbih, aku telah bertasbih. Sahbatu. Sabbahtu. Kami telah bertasbih. Sabahna. Jadi kita simpulkan Bapak Ibu, antara yang 3 huruf dengan yang 4 huruf yang kita pelajari sekarang itu model pelakunya sama saja. Sepakat? Oke. Kemudian yang kedua, lalu bedanya apa? Ya, bedanya adalah bahwa yang 4 huruf ini ada 3 modelnya. Kalau yang 4 huruf ini ada 3 modelnya. Model itu wazan ya. Ya. Kalau yang 3 huruf yang kemarin yang pekan lalu itu hanya 1 model saja. Ya. Nah, supaya apa ini kita pelajari Bapak Ibu? Supaya gini. Supaya kayak ini misalnya Bu, ini af'ala. Coba lihat af'ala paling atas. Ya. Af'ala ini kan kalau kita tahu huruf A itu kalau di kertas ajaib apa? Apakah? Maka kalau ketemu A di sini jangan diterjemahkan apakah. Kenapa? Karena dia masih satu rangkaian kata. Ya kan? Iya. Seperti itu, ya. Dan supaya kita juga lebih mengetahui. Tapi sebenarnya mau pelajar 3 huruf dan 4 huruf sama aja dari segi model pelakunya di belakang. Ya. Dan kata-kata ini Ustaz. ya, sebentar. Dan kata-kata ini semuanya memiliki dasar dalam bahasa
Indonesia. Indonesia. Jadi, oke, dihafal ya. Yang pertama modelnya itu adalah af'ala. Coba bilang af'ala. Af'ala. Oke, model yang kedua namanya fa'ala. Fa'ala. Model yang ketiga namanya fa'ala. Fa'ala. Iya. Sudah. Itu aja yang kita ingin tegaskan bahwa sama-sama fi'il madhi, sama, pelajarannya sama, cuma beda komposisi huruf. Baik, ada yang bertanya silakan. Ya Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Mohon maaf, bagaimana caranya pada saat kita mendapatkan satu kata itu kita kelompokkan ke af'ala kah atau fa'ala atau fa'ala? Apa sudah ditentukan Pak Ustadz? Begini, kalau di sekejap kita tidak ada tugas untuk mengelompokkan begitu. Tugas kita apa artinya? Oh iya. Tugas kita itu kalau di sekejap artinya ini apa? Misalnya ibu dapat kata anfako. Anfako itu kan berinfak. Berinfak. Tapi polanya itu misalnya anfakna. Ya. Saya tanya, ketika ibu dapat kata anfakna, ibu mau tahu artinya atau mau mengelompokkan ini di 3 huruf atau 4 huruf, pola yang mana? Tugasnya untuk apa? Artinya. Sehingga kalau ketemu anfakna, tugasnya ibu tahu cari artinya dan pasti bisa tahu artinya. Nah, di belakang siapa? Iya. Kami. Nah, di belakang itu Kami telah kan? Anfak, infak. Berarti anfakna. Dia telah. Kami telah berinfak. Oke, sudah selesai tugasnya. Ibu nggak ada tugas. Kalau di sekejap itu bukan belajar nahwu sorof. Coba kelompokkan ini mana yang 3 huruf, dia di mana yang 4 huruf. Nggak, artinya apa? Artinya apa? Karena kita mau menerjemahkan itu loh. Iya, betul Ustaz. Nanti kalau ibu, oke. Ya. Ustaz mau nanya, Ustaz. Oke. Ustaz nanya, Ustaz. Ya, silakan. Jadi kalau artinya fa'ala dengan af'ala apa, Ustaz? Oke. Diartikan sama aja, Pak. Diartikan sama sama aja aja ya? mengerjakan. Oh iya. Ya, diartikan sama aja mengerjakan. Begitu. Baik. Cuma dia sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab itu bahwa yang menjadi contoh itu selalu kata mengerjakan, fa'ala. Makanya tinggal dirubah-rubah aja itu dia. Dari sononya dia. Ya. Sudah mulai paham? Insya Allah. Silakan Pak Suhadi. Af'ala sama fa'ala. Itu yang fa'ala kan diputus-putus ya, nggak disambungkan. Bisa juga nanti artinya bisa berbeda-beda kalau diterjemahkan. Tidak, sama aja Pak. Karena gini, kata-kata yang sudah ada di af'ala nggak akan muncul lagi di fa'ala gitu loh. Memang pengelompokannya dari sononya sudah. Memang ada kata kerja. Misalnya kata infak tadi ya. Kata infak memang dari sononya dia di modelnya anfako. Nggak akan misalnya sekali-kali dia jadi ikuti wazan kedua. Fa'ala berarti jadi nafako. Enggak. Ya. Nah, memang sudah dari sononya dikelompokkan untuk kata infak dia pakai wazan af'ala. Sehingga modelnya anfako, bukan yang pakai tasydid atau yang model yang kedua ya. Begitu Pak. Nah, intinya Bapak Ibu pasti tahu artinya kalau saya tanya. Coba tebak artinya 4 kata ini ya, kata iman, infak, jihad, tasbih. Ya kan punya dasar semua dalam bahasa Indonesia ini. Coba amanu. Ayo, siapa artinya? Beriman. Mereka telah beriman. Oke, jawab dengan pelakunya ya. Oke, bagus. Mereka telah mereka telah beriman. Oke. Amanna. Kami telah beriman. Oke, saya mulai acak, mulai jauh. Sabbahta. Kamu telah bertasbih. Kalau telah di belakang kamu telah. Sabbah. Kamu telah berjihad. Kamu telah bertasbih. Jahadatum. Jahadatum. Kalian telah berjihad. Kalian telah berjihad. Kemudian sabbaha. Nggak ada tambahan apa-apa. Sabbaha. Telah berjihad. Dia telah bertasbih. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah anfaqatu. Aku telah berinfak. Aku kan aku telah. Tu itu aku telah.
Anfak, infak. Anfak tuh aku telah berinfak, ya. Infak. Oke, kita mulai tambah kata-kata yang sepola. Ada aslama artinya berislam. Lihat paling bawah ada kata sepola ya. Ya. Aslama artinya berislam atau masuk Islam. Asyroka itu artinya Syirik. syirik. Hajaro artinya berhijrah. Sudah. Harroma. Harroma itu mengharamkan. Oke, saya pakai kata ini, 4 kata ini. Aslama, asyroka, hajaro, harroma. Hajarna. Hajar, hijrah. Kalian telah berhijrah. Oh, kalian. Nah, di belakang, Ibu. Kami telah berhijrah. Hajarna. Kami telah Selamat berhijrah. beriman. Kami telah berhijrah. Hajarta. Kamu telah berhijrah. Kamu telah berhijrah. Tabahtum. Bukan. Haramtum. Kalian telah mengharamkan. Kalian telah mengharamkan. Bagus. Asyroku. Rok, Saya Mereka telah Syukur. bersyirik. Mereka telah bersyirik. Maksudnya mereka telah berbuat Syirik. Syirik. syirik, ya. Asyroktum. Kalian telah bersyirik. berbuat syirik. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sederhana. Jadi disederhanakan aja. Ini kita jelaskan wazan ini hanya mengenalkan modelnya. Tapi kalau untuk di sekejap sebenarnya disimpelkan bahwa apa artinya ini gitu loh. Oke? Nah, kenapa kita perlu pisahkan antara yang 3 huruf dengan yang 4 huruf? Supaya Bapak Ibu tahu ini cuma beda komposisi huruf. Ini asalnya 3 huruf, ini asalnya 4 huruf. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah maknanya, ya. Dan dalam Al-Qur'an memang dipisahkan itu. Dalam bahasa Arab ada yang 4 huruf, ada yang 3 huruf, ya. Oke, jelas? Jadi pelajaran baru tapi sebenarnya masih sama dengan pelajaran kemarin, hanya kita jelaskan bedanya apa. Ya. Ini Bapak Ibu kata-kata infak, iman, jihad itu di Al-Qur'an banyak. Ya. Kenapa? Ada yang bertanya? Saya mau bertanya, kalau Ya. di dalam bahasa Arab paling panjang ada berapa huruf? Ada 6 huruf. Pak, maksudnya kata sepola itu apa? Kata yang sepola maksudnya mirip yang sama saja dengan contoh di atas. Maksudnya kata lain Iya, selain iya. kata Kata lain. kata lain selain iman, Islam. Maksudnya sepola itu, sewazan. Artinya kan masih banyak kata-kata yang Terima lain. kasih, Pak. Oke. Sama-sama. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, jadi polanya sama ya dengan seperti kemarin. Dan tugas untuk pertemuan ke-7, ini dicatat lagi nih. Tugasnya apa? Coba baca sama-sama. Setoran satu kata, wazan, fi'il madhi 4 huruf. Yang 4 huruf ya. Berarti Ibu pilih salah satu dari 4 kata ini. Misalnya Ibu mau pakai iman, rubah ke 6 pola. Amana, amanu, amanta, amantum, amantu, amanna. Amana dia telah beriman, amanu mereka telah beriman. Misalnya Ibu pilih jihad, berarti jahada, jahadu. Intinya ada satu yang Ibu hafal. Karena hafal satu aja sudah hafal semua. Karena sama belakangnya ya. Oke. Ini untuk untuk pertemuan ke-7 tugasnya tadi. Hafalkan apa? Satu kata yang wazan madhi yang 4 huruf ya. Sudah? Ya. Kirim di grup Ustaz. ya. Kirim audionya. Baik, sudah difoto? Sudah. Sudah ya. Iya, jadi tugas Anda pada pertemuan ke-7 ya, ini semua sudah saya rangkum semua ini. Setoran satu kata wazan madhi 4 huruf, satu kata aja. Tinggal dirubah ke 6 pola itu kan. Kemudian menjawab arti lampau 3 dan 4 huruf. Ya. Maksudnya sudah diacak itu. Sudah diacak-acak, akan ditanya misalnya, ayo latihan dari sekarang ya. Apa artinya ini? Ibu masih ingat nggak?
sobarna. Kami telah bersabar. Oke, Kami telah apa artinya bersabar. ini? Sabbahtu, tasbih. Aku telah Sabbahtu. bertasbih. Bagus. Aku telah bertasbih. Oke, jahadna. Kami telah berjihad. Kami telah Oke. berjihad. Sakarta. Sakar. Kamu telah bersyukur. Kamu telah berzakat. Syakar, syukur. Kamu telah bersyukur. Kamu telah bersyukur. Kemudian zakaru, perhatikan Mereka zakaru. telah Aku telah menikah. berzikir. Bukan kalian, mereka. Aku telah Mereka, berzikir. mereka Oh, kok aku? Kenapa jadi Berzikir. aku? Mereka telah berzikir. berzikir. Mereka. Ini yang Mereka telah berzikir. mau ditanya-tanya nanti ya. Oke. Kemudian amanta. Ayo, aman itu iman. Amanta, Kamu telah beriman. Kamu telah kamu telah beriman. beriman. Nah, ini yang siap-siap nanti ditanya ya. Oke? Sudah difoto lagi? Sudah. Oke. Iya, kita akan menerjemahkan tugas kita ya. Apa itu? Al-Baqarah ayat 6 sampai bukan. 13. Ayat 13 sampai 16. Ayat 13 ya. Ayat 13 sampai 16. 16. Baik, tapi kita break dulu Bapak Ibu. Saya di sini sudah azan, jadi saya sholat dulu mungkin. Ya. Oh iya, di sini juga sholat ilmu. Habis sholat Oh, saya Lalu, Iya. Pak Ustadz. Oke, siap. Bapak Ibu begitu ya. Ya, kita break dulu 5 atau sampai 10 menit ya. Ustaz. Oke, baik. Nanti kita masuk lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan masuk lagi terjemahan ya. Dan ini sudah kita kasih tugas pada pekan kemarin. Bapak Ibu juga saya lihat sudah banyak yang setoran ya. Baik Bapak Ibu. Yang sudah setoran di grup saya lihat dulu ya. Nanti lain kali Bapak Ibu saya harap buat absen ya, yang sudah setoran buat absen, isi absen sehingga saya bisa sebutkan. Misalnya Ibu siapa? Ya. Sudah Ustadz. Ibu Rianti misalnya baca ayat ini sesuai dengan terjemahan yang Ibu sudah tulis kan gitu. Iya. Oke, ada Ibu Rianti? Ada Ustadz, ada Bu Rianti. Oke. Bu Rianti, coba saya mau dengar terjemahannya dong, yang ayat 13, bagaimana Ibu menerjemahkan? Ayat 13, bentar ya Pak Ustadz. Wa iza qila lahum aminu kama. Sampai situ dulu. Itu sudah ada koma-komanya, ayo. Wa iza qila lahum. Wa iza dan apabila kila dikatakan, telah dikatakan. Lahum padamu. Mana mu di situ? Hum itu mereka. Lahum, oh ya. Kepada mereka. Pada mereka. Oke, terus? Aminu, berimanlah. Kama, kamu. Oke, berimanlah. Ya, berimanlah berarti kalian ya. Ya. Betul. Ini garisnya hitam kan? Aminu garisnya hitam berarti dia perintah. Kayak begini, sebentar, Ibu. Kayak aminu ini kan garisnya hitam ya? Ya. Ibu, kemudian Ibu mencari kata ini langsung tahu artinya atau masih buka buku ini? Masih buka buku. Harusnya sudah nggak buka buku. Oh ya, beriman. Pertama gini, aminu itu kan iman.
Ya, Kemudian garisnya hitam, oh hitam, ingat tuh hitam perintah. Kalau garisnya Perintah. hitam perintah. Sudah berimanlah ketemu ya. itu. Aminu berarti Berimanlah. 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 Langsung. Nah, oke lanjut Bu. Kama sudah tadi ya. Kama amanah. Maka kamu berimanlah. Mana maka? Kama bukan maka. Kama Sebagaimana. kamu Kama amanah. itu ada di kertas ajaib. Sudah hafal itu kama. Kama sebagaimana. Nah, amanan nasu. Amanah nafsu. Ayo, amanah artinya mereka apa? sebagaimana mereka Amanah. beriman. Telah beriman. Amanah. Sebentar. Kita ini biar ini dulu ya. Kalau amanah Ibu masih cari di buku nggak kemarin? Amanah enggak, karena Ah, iman bagus. garis nih. Bagus. Tapi Harusnya nggak garis buka karena bawahnya amanah merah. itu iman. Garis bawahnya hijau. Jadi Hijau berarti telah. beriman. Garisnya Ya. hijau berarti telah. Berarti amanah artinya apa? Telah beriman. Telah beriman siapa? Nas. Kami. Manusia. Manusia. Jadi kama amanan nas artinya sebagaimana manusia telah beriman. Oh, ya saya manusianya belum. Manusia itu nas. Orang juga bisa. Orang. Ya, boleh juga orang juga. Hmm. Sama aja itu kan. Kan gini, kama sebagaimana ini sudah hafal di kertas ajaib. Nggak perlu ditulis di bawahnya. Amanah juga nggak perlu cari di buku lagi. Telah Ini yang saya beriman. bilang makin lama makin kurang buka buku. Dari mana taunya saya Ustaz amanah itu artinya? Pertama amanah kan iman. Garisnya hijau berarti telah. Berarti amanah artinya telah Beriman. beriman. Kemudian nas ini kan sudah tahu pasti nas itu artinya manusia. Berarti kama amanan nas sebagaimana telah beriman manusia. Gitu. Atau boleh dibalik sebagaimana manusia telah beriman boleh. Lanjutkan dulu Bu. Qalu mereka berkata. Ah, bagus. Ibu taunya mereka dari mana? Qalu. Dari mana tahu mereka? Kan nggak ada di situ tanda bahwa itu mereka. Mana? Alif. Wow di belakang yang sudah kita pelajari. Kalau ada wow di belakang berarti mereka. Garisnya hijau telah. Berarti qalu Mereka telah dipakai mereka ilmunya telah kan? beriman. Nah, qalu mereka berarti qalu mereka apa? Telah beriman. Telah berkata. Mereka telah berkata. Oke, terus. Anu minu. Apakah kalian atau kamu? Enggak. Ibu harusnya cari di buku kalau yang ini karena ini belum saya ajarkan. Tapi memang kata dasarnya iman. Nu'minu itu siapa? Ini cari di buku harusnya. Karena memang belum diajar polanya. Berarti apakah nu'minu apa artinya? Di buku ada. Dapatnya di buku ya. Nu'minu aminu apakah? Iya, apakah? Nu'minu Beriman, akan beriman. Tidak. Iman. Ibu lihat di buku harusnya tahu siapa. Kamu. Kok kamu? Kamu kan? Ibu carinya di kata iman kan? Iman. Iya. Aduh, lihat lagi di. Ayo coba semuanya lihat lagi. Cari di kata iman, kemudian cari nu'minu. Kami beriman. Kami beriman. Kami akan beriman. Ya, kami akan beriman atau kami beriman bisa. Karena merah di bawahnya Ustaz. Nah, cara mencarinya di kertas biru 3 kan? Iya. Oke. Wajar kalau ibu belum tahu polanya karena memang kita belum pelajari pola fi'il mudhari ya. Tapi dapatnya di buku ini. Anu minu apakah kami beriman atau apakah kami akan beriman sama aja itu. Kenapa pakai akan? Karena garisnya merah itu kan menunjukkan yang akan datang. Sekarang ada yang akan datang ya. Oke, terus lanjutkan Bu. Kama amanas sufaha. Kama akankah Orang tidak berakal beriman. Sudah hafal Bu, kertas ajaib sudah hafal. Kama. Sebagaimana.
sebagaimana. Oke, amana dari kata iman. Iman. Garisnya Iman. hijau telah. Iman telah beriman. Telah beriman. Berarti kama amana artinya sebagaimana telah Bagaimana kami beriman. telah beriman. Beriman. Nah, sekarang tinggal cari kata as-sufaha karena warna hitam. Apa artinya as-sufaha? Sufaha Orang-orang yang kurang Orang berakal. tidak berakal. berakal. Nah, berarti Orang kalau bodoh. Ibu Rianti lanjutkan terjemahannya. Disambung. Kama amana sufaha artinya apa? Seperti Sebagaimana? sebagaimana orang-orang yang kurang berakal. Ya apa? Beriman. Berimannya ambil. Sebagaimana. Jadi boleh begini. Sebagaimana telah beriman orang-orang kurang akal. Atau boleh juga sebagaimana orang-orang kurang akal beriman. Begitu Boleh betul nggak? nggak sebagai orang Terjemahan lain saya betul kan? sebagaimana orang lain beriman boleh? Ya, Apa? banyak Orang lain, nggak ada orang lain di sini. orang-orang yang kurang akal. Orang-orang yang kurang Kan berakal. kama sebagaimana. Amana. Garisnya hijau telah. Amana iman. Kama amana sebagaimana telah beriman as-sufaha orang-orang kurang akal. Sebagaimana telah beriman orang-orang kurang akal. Sebagaimana Telah beriman. dan beriman orang-orang yang kurang akal. Ya begitu. Sesuai kan? Urutannya Ya. sama tuh. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang baru. Terus. Ala innahum ibu. Nah, ini warna merah semua Bu Rianti. Allah ingatlah innahum sesungguhnya mereka Oke. Digabung sekalian aja. Ala innahum. Langsung terjemahkan sekalian. Allah ingatlah mereka sesungguhnya Ingatlah sesungguhnya mereka gitu. ingatlah sesungguhnya mereka Oke. orang-orang yang kurang berakal. Perhatikan ada berulang 2 kali hum. Saya sudah ajarkan. Kalau ada kata ganti orang berulang 2 kali, maka yang kedua berfungsi sebagai penegas aja. Benar-benar. Benar atau sungguh? Ingatlah mereka Nah. sesungguhnya orang-orang yang kurang beriman. Sungguh. Mereka tidak disebutkan lagi. Sebentar Bu. Ala innahum artinya ingatlah sesungguhnya mereka. Ya. Kemudian hum yang satu kan nggak mungkin kita mau terjemahkan mereka lagi. Kita bilang apa? Benar-benar. Benar-benar. Benar-benar Nah, as-sufaha apa artinya as-sufaha? orang-orang yang kurang berakal. Ya. Jadi ingatlah sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang kurang akal. Oh ya. Oke, lanjutkan Bu. Walakin la ya'lamun. Dan akan tetapi tidaklah ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Mereka mengetahui. Berarti la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Begitu. Walakin akan tetapi la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Dari mana artinya ya'lamun itu mengetahui? Berarti cari kata dasarnya dulu. Ini kan belum kita ajarkan ya. Ya. Tapi sudah kita tahu bahwa kata dasarnya itu adalah ilmu. Ilma. Ya, Ilmu. Nah, sudah cari tuh perubahan kata sampai jadi ya'lamun. Berarti walakin la ya'lamun akan tetapi mereka tidak mengetahui. Tidak mengerti. Oke, jadi saya ulangi ya. Nah, sudah bagus terjemahannya Ibu. Nah, tinggal nanti menerjemahkan berikutnya begini. Wa idza qila lahum dan apabila dikatakan pada mereka aminu berimanlah. Berarti kalian kan? Berimanlah kalian kama amanan nasu sebagaimana manusia telah beriman. Qalu anu'minu mereka telah berkata atau boleh hilangkan telahnya. Mereka berkata anu'minu apakah kami beriman? Boleh ditambah akan. Apakah kami akan beriman? Kama amanas sufaha sebagaimana orang-orang kurang akal telah beriman. Ala innahum ingatlah sesungguhnya mereka humus sufaha benar-benar orang-orang kurang akal
walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Gitu ya. Nah, yang lain ada pertanyaan atau sudah sama? Begitu ya cara menerjemahkan ya. Bapak Ibu, di ayat yang ke-13 ini ilmu yang kita pelajari banyak sekali terpakai. Maksudnya banyak muncul di sini kayak seperti ini. Kolu. Kolu ini kan kola berkata, kalau ada waw di belakang siapa tuh yang berkata? Mereka. Mereka. Ini muncul di sini. Jadi langsung tahu tuh, berarti kolu nggak usah lihat buku harusnya. Karena sudah tahu, oh waw di belakang itu mereka telah. Kan yang kita pelajari tadi kan waw di belakang mereka telah. Yang kita muncul lagi apa tuh? Baru itu ya. Kata aminu, aminu ini kan ini di pola garis. Aminu. Aminu kata dasarnya iman. Kemudian garisnya hitam. Oh, hitam tuh kalau garisnya hitam apa tuh? Larangan. Langsung ketebak tuh aminu. Berarti artinya Berimanlah. berimanlah, ya kan? Nah, berimanlah kalian kan gitu. Oke. Baik, berikutnya Ibu siapa lagi yang sudah terjemahkan? Boleh lanjutkan ayatnya. Ibu? Ibu Nuraini, Pak Ustaz. Ibu Nuraini, silakan Bu. Ayat ke-14 terjemahkan Bu. Wa idza laku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lakul lazina amanu. Dan jika mereka berjumpa orang-orang yang mereka beriman. Oke, bagus. Qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman. Oke, bagus. Wa iza khalau ila syayati. Sampai situ dulu Bu, sampai koma situ. Wa idza khalau. Wa iza khalau. Dan jika mereka kembali. Dan apabila mereka kembali. Oke, bagus. Ila kepada syayatinihim. Setan-setan mereka. Ya, bagus. Ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka terus. Lalu mereka berkata, ya, bagus. Inna sesungguhnya kami. Bagus. Ma'akum. Langsung disambung Bu. Inna ma'akum. Ambil. Inna ma'akum sesungguhnya kami bersama kalian. Bagus. Inna nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya hanyalah kami berolok-olok. Ya, garisnya biru. Ibu ingat, garisnya biru pelaku berarti orang-orang. Orang-orang yang berolok-olok. Bagus. Ya. Lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Nuraini. Bapak Ibu semua perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Wa idza laku, dan apabila, laku ini memang warna hitam, kan sulit kan? Tapi kita dibantu dengan huruf waw di belakang. Siapa tuh kalau waw di belakang? Waw di belakang siapa tuh? Mereka. Memang untuk kata laku kita nggak tahu artinya, kita harus buka kamus karena sulit ini, warna hitam kan? Tapi kita sudah dibantu dengan ada waw di belakang. Wah, mereka. Oke, ternyata kita buka kamus, laku itu artinya berjumpa. Di sini ada garisnya warna hijau. Kalau garisnya hijau berarti telah. Dan apabila mereka telah. Berarti wa idza laku, dan apabila mereka telah berjumpa. Nah, tapi dalam terjemahan kalau ada kata telah boleh pakai boleh enggak. Dicocokin aja. Tapi asalnya dia ada. Karena dia garisnya hijau ya. Wa idza laku, dan apabila mereka berjumpa, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Mereka telah beriman. Kan gitu. Amanu mereka telah beriman. Mereka tapi telah boleh beriman. disingkat Bu. Kalau sudah
belajar biasanya sudah paham menyingkat. Jadi dia terjemahkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kan boleh begitu ya? Qalu amanna, mereka berkata amanna. Aman dari kata iman. Nah, di belakang kami. Kami telah beriman. Wa idza khalau. Warna hitam ini berarti sulit ya. Tapi kita dibantu dengan waw di belakang mereka. Mereka. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali. Asalnya telah karena garisnya hijau. Ya, boleh dipakai boleh enggak. Dan apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu, Mereka berkata, bau di belakang mereka. Mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami. Inna ini sesungguhnya kami ya. Karena ada inna ditambah na digabung jadi inna. Sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Innama nahnu, ini kertas ajaib semua ini. Innama nahnu artinya apa? Sesungguhnya hanyalah kami, boleh diatur menjadi sesungguhnya kami hanyalah. Mustahziun. Bapak Ibu, mustahziun termasuk kata yang sulit karena warna hitam tulisannya. Tapi kita dibantu dengan garis biru. Kalau garis biru apa? Ayo ingat. Pelaku berarti kalau pelaku itu orang-orang. Nah, sudah tinggal dicari aja tuh di kamus mustahziun. Oh, mustahziun itu apa? Mengolok-olok kan? Garisnya biru berarti orang-orang yang berolok-olok. Orang-orang yang berolok-olok. Olok-olok ya. Baik. Baik, mau diulangi lagi atau sudah paham? Saya ulang ya. Wa idza laku, dan apabila mereka berjumpa alladzina amanu, orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berolok-olok. Oke ya. Nah, baik. Kemudian ibu siapa lagi yang sudah terjemahan? Ibu siapa yang sudah terjemahan di grup? Sudah. Ya, silakan. Coba ibu siapa ini? Bu Neneng. Bu Neneng silakan terjemahkan ayat berikutnya. Allahu yastahzi'u bihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok kepada mereka. Bagus. Wa yamudduhum, dan mereka membiarkan. Mereka yang dibiarkan berarti, dan yamudu itu siapa pelakunya? Yamudu, dia. Dan dia membiarkan mereka. Berarti wayamudduhum, Dia membiarkan mereka. Itu bianihim ya mahu. Ulang Bu. Wayamudduhum apa artinya? Dan dia telah membiarkan. Tidak ada telah di situ. Itu garisnya merah, nggak pakai telah. Dan dia membiarkan. Membiarkan siapa? Dan dia membiarkan mereka. Oke. Itu janihim ya mahun, dalam kesesatan terombang-ambing. Dalam kesesatan mereka. Himnya jangan lupa, ada him di situ. Oh ya. Ayo, fitugianihim. Fitugianihim, dalam kesesatan mereka ya mahun, terombang-ambing. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Di sini Bapak Ibu ada beberapa warna hitam, memang harus dicari di kamus ya. Nah, sudah bagus terjemahannya. Allahu yastahzi'u bihim.
Ya, Allah mengolok-olok mereka. Bi di situ nggak bisa diartikan dengan ya. Karena bi ini biasanya dia hanya pelengkap dari yastahzi'u. Ya, kalau nggak cocok langsung aja. Langsung ke mereka. Jadi Allah mengolok-olok mereka, maksudnya Allah membalas ya, mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum, yamuddu itu membiarkan. Berarti siapa yang membiarkan? Allah. Allah. Berarti pakai dia saja ya. Dan dia membiarkan mereka, dan dia membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Kemudian ya'mahun lagi, ini mereka juga ya. Ya'mahun, mereka Terombang-ambing. ambing ya, atau sekali aja pakai merekanya boleh. Di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Nah, begitu Ibu ya. Jadi sama aja. Ibu bisa kok terjemahkan juga itu karena memang masih pakai kata warna hitam ya. Baik. Sama semua terjemahannya? Sama. Ya, begitu. Insyaallah. Insyaallah ya. Ah, di sini ada yang saya mau tanya, Bu. Kenapa di sini urutannya begini? Fi tughyanihim, coba lihat yang terakhir tadi, fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Enaknya itu kan dibalik. Ya'mahunnya di depan. Enaknya kan begitu. Oh. Mereka ya'mahun artinya apa? Terombang-ambing. Nah, berarti Terombang-ambing. mana enak, Bu? Ya'mahun, mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Jadi tugiannya itu ditaruh di bagian belakang. Ya kan? Iya. Tapi kenapa Allah kasih di depan itu di dalam kesesatan mereka terombang-ambing? Kenapa enggak ya'mahun fi tughyanihim, terombang-ambing dalam kesesatan? Saya tanya. Ada yang bisa jawab? Ini luar biasanya Al-Qur'an. Karena mungkin aja suatu hari dia akan tidak sesat. Seperti ini. Ada lagi? Suatu hari Allah semuanya membuat gitu. mereka tidak sesat lagi. Itu ada tadi Bapak yang jawab, siapa tadi? Apa? Saya supaya akikahnya itu semuanya dari ayat. Betul, itu jawabannya. Supaya Bapak Ibu, supaya belakangnya sama semua dari atas ke bawah tuh. Waw nun semua di belakang. Lihat dari atas ayat yang ke-12. Iya, pakai Yash'urun. Ujung ayatnya. Kemudian ayat berikutnya ujungnya lagi waw nun lagi Ya'lamun. Ya'lamun. Kemudian ujungnya mustahzi'un. Mustahzi'un. Kemudian yang satunya lagi Ya'mahun. Nah, di situ ada sastra Arabnya, Ibu. Itulah Al-Qur'an, ya. Jadi ada sajak, ada nilai sastra di situ. Sehingga Allah taruh di belakang ya'mahun itu. Ya. Oke. Baik ya. Ada Bapak-bapak yang sudah terjemahkan ayat yang terakhir 16? Sudah terjemahkan tapi belum store. Silakan, nggak apa-apa. Ulaika ladina asatarohu. Ulaika mereka itu. Langsung ambil sekalian Pak. Ulaika ladina. Ulaika ladina. Mereka itu pakai ilmunya yang sudah diajar. Kertas ajaib semuanya. Ulaika ladina. Orang-orang yang mereka itu orang-orang yang membeli. Ishtarau. Ada waw di belakang. Siapa tuh? Membeli mereka telah, garisnya hijau telah. Berarti ishtarau, mereka telah membeli. Mereka telah membeli ad-dhalalata. Kesesatan. Oke, bil huda. Dengan petunjuk atau dengan hidayah. Terus Pak, fama rabihat tijaratuhum. Sama mereka rojihat tidak beruntung. Tijaratuhum. Perniagaan mereka. Oke, ini cari di kamus ya karena warna hitam ya, nggak apa-apa. Terus wama kanu muhtadi. Oke, wama. Oke, apa itu artinya wama? Kertas ajaib ini, Bu.
Pak, warna merah, wama. Dan tidaklah. Dan tidaklah. Nah, di sini bukan ma apa yang ya. Di sini ma tidak. Oke, wama. Dan tidak Mereka adalah. Oke, mereka adalah. Ada waw di belakang itu mereka. Oke. Dan tidaklah mereka muhtadin. Muhtadin ini garisnya biru. Pelaku berarti kan? Orang-orang yang Orang-orang muhtadin dari kata hidayah. Berarti apa tuh? Orang-orang dapat hidayah. Nah, langsung Dapat ketebak petunjuk. itu ya. Baik Bapak Ibu. Ulaikal ladzina, ini dipakai ilmunya. Mereka itu orang-orang yang ishtarau dhalalata bil huda. Ishtarau. Memang warna hitam, kita nggak tahu artinya ishtarau, buka kamus. Tapi kita dibantu dengan waw di belakang siapa? Mereka garisnya hijau telah. Mereka telah membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah. Huda hidayah. Nah, sudah berulang berapa kali ini kata huda kan? Fama, warna merah, kertas ajaib, langsung jawab. Fama. Maka tidak. Ma di sini tidak. Tidak atau tidaklah kan sama ya. Robihat. Nah, ini cari di kamus tentunya. Beruntung. Berarti fama robihat, maka tidaklah beruntung. Tijarotuhum. Ini cari di kamus tentu. Perniagaan hum siapa hum? Mereka. Ya, perniagaan mereka. Wama, kertas ajaib lagi. Dan tidaklah. Kanu itu berarti mereka. Ada waw kan? Ya. Dan tidaklah mereka muhtadin dari kata hidayah. Garisnya biru kita sudah langsung tahu tuh. Oh, garisnya biru pelaku nih, orang-orang berarti dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat hidayah kan gitu. Kan gitu ya. Nah, atau dan tidaklah mereka mendapat hidayah. Sama aja artinya. Nah, jadi Bapak Ibu saya harap pekan depan ketika menerjemahkan saya ingin difotokan juga bukunya. Saya mau lihat yang mana yang masih Ibu coret ya. Yang kertas ajaib harusnya sudah bersih. Nggak ditulis lagi bawahnya. Oke? Oke. Nah, yang ada coretan itu yang biru oke sekali-sekali, yang tidak punya dasar dalam bahasa Indonesia kan? Atau yang hitam, kalau yang hitam pasti dong tulis. Tapi yang merah ini saya harap difoto juga hasil pencariannya ya, dan apa namanya, biar saya lihat oh ya berarti Bapak ini menerjemahkan, membuat dalam audio itu sudah dengan bantuan kata yang sedikit, yang mungkin warna hitam saja. Ya, baik, kita ulang dari awal ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan pada mereka, aminu, berimanlah kalian. Didengarkan dulu. Kama amanan nasu, sebagaimana telah beriman manusia. Qalu anu'minu, mereka berkata, apakah kami akan beriman? Kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang kurang akal telah beriman. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka, humus sufaha, benar-benar orang-orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Saya jelaskan artinya ininya tadaburnya ya. Jadi jenis manusia yang ketiga Bapak Ibu adalah manusia yang golongan munafikin. Ya. Munafikin itu adalah orang yang dia sebenarnya kafir, hanya dia pura-pura beriman. Jadi penampakannya Islam, KTP-nya Islam, cari aman, ya, sholat juga, ya, kemudian juga dibariskan kaum muslimin, tapi kemudian hatinya mereka itu mengingkari untuk beriman, ya. Makanya disuruh mereka beriman, mereka bilang apa? Ini kan di ayat tadi kan, ketika mereka disuruh beriman, mereka bilang apa? Kami juga telah beriman sebagaimana manusia beriman, ya.
Maksudnya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi beriman. Ya. Bukan. Mereka berkata apa? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang kurang akal telah Beriman. Jadi orang munafikin ini menuduh Samain orang bahwa gila. orang-orang beriman itu orang-orang gila. Mati. Bahwa orang yang beriman sebagaimana Nabi Muhammad beriman itu adalah orang kurang akal atau orang Gila. orang gila. Allah bantah ucapan mereka. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka lah yang kurang akal. Mari. Mereka lah yang orang Gila. orang gila, kata Allah. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ya kan? Ini kan jadi Al-Qur'an itu kan masih turun itu, Bapak Ibu. Apa yang diucapkan oleh orang munafikin itu yang beriman katanya orang kurang akal. Allah bilang apa? Enggak. Ingat mereka yang kurang akal. Mereka lah yang orang gila, tapi mereka tidak sadar. Lihat ayat yang berikutnya. Wa idza laku, dan apabila mereka berjumpa alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti bertemu Nabi dengan sahabat-sahabatnya kan? Mereka bilang apa? Qalu amanna. Mereka bilang apa? Kami beriman. Kami telah beriman kan gitu. Qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman. Jadi dia secara lisannya bilang kami beriman. Otomatis aman dong kalau orang sudah bilang beriman di depannya Nabi. Nabi masukkan dia orang Islam. Ya. Mana Nabi tahu hatinya mereka kan gitu. Yang tahu kan Allah. Tapi lihat apa yang mereka lakukan, Pak. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Setan-setan mereka maksudnya teman-temannya. Karena orang nggak beriman itu setan. Allah bilang kan, pembesar-pembesar Quraisy itu setan. Nah, kalau mereka kembali ke setan-setan mereka, konco-konconya, mereka kembali ke kaumnya, mereka apa masih mengaku beriman lagi? Lihat apa mereka katakan. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Nah, maksudnya sesungguhnya kami itu tadi cuma main-main aja ngomong beriman di depannya Nabi biar aman kan gitu ya. Sesungguhnya kita ini sama. Ya. Mana kita mau beriman kayak mereka. Nah, ya. Terus mereka lanjutkan lagi. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah mustahziun, berolok-olok orang-orang. Kita cuma ledekin aja mereka itu kan. Maksudnya mempermainkan. Ya kita ngaku-ngaku aja di depannya gitu. Ya. Lihat nih, karena Al-Qur'an langsung turun, Allah bilang apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka orang munafik. Maksudnya Allah membalas olokan-olokan mereka. Olokan mereka. Artinya apa? Olokan yang dilakukan oleh orang munafikin itu tidak berefek sama sekali kepada orang beriman. Ya, kenapa? Karena olokan yang sesungguhnya itu adalah Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Itulah olok-olokan yang sesungguhnya. Ya. Nah, makanya Allah bilang di sini wa yamudduhum, dan dia membiarkan mereka, dibiarkan tuh. Dibiarkan aja mereka melakukan apa saja. Bukankah itu lebih daripada olok-olok? Ya. Allah biarkan. Allah bilang silahkan lakukan apa yang kau mau kan. Yang mau ngejek-ngejek orang beriman, ya kan? Tapi ingat, Allah Maha tahu kan gitu. Makanya Allah bilang apa? Dan dia membiarkan mereka fitugianihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan, terombang-ambing. Ya kan? Terombang-ambing, Pak. Artinya apa? Dia nggak mau jujur mengaku bahwa ini loh, saya nggak saya itu sebenarnya nggak beriman. Enggak. Jadi dia itu apa ya? Masih ingin cari aman. Belum ada keberanian. Jadi terombang-ambing, nggak jelas. Itu kan begitu, nggak ada sandaran. Beda dengan orang beriman. Jelas sandarannya. Kalau iman, iya, tidak kan gitu. Jadi dia nggak terombang-ambing. Nah, nggak ragu-ragu. Ya, makanya Allah bilang orang-orang yang seperti itu, ulaikal ladzina, mereka itu orang-orang yang ishtarawud dhalalata, telah membeli kesesatan dengan hidayah. Apa maksudnya, Bu? Membeli kesesatan dengan hidayah.
Maksudnya adalah hidayah itu bisa mereka dapatkan. Kenapa? Karena hidup dengan Nabi. Tapi justru apa? Justru kesesatan yang mereka mau beli. Ya. Ada kesempatan mereka itu bisa dapat hidayah, tapi memang dari dalam mereka memang betul-betul ingin hanya bermain-main saja. Ya. Nah, jadi ada yang dijual, ada yang dibeli. Apa yang dia jual? Hidayah. Yang dia beli malah apa? Kesesatan. Kesesatan. Nah, namanya jual beli, ini kan perniagaan. Makanya Allah bilang fama robihat tijaratuhum. Tidak beruntung perniagaan yang seperti ini. Nggak ada untungnya. Ya. Wa makanu muhtadin, dan mereka orang-orang tidak mendapat hidayah dan tidak alam mereka mendapat hidayah. Jelas ya? Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terus latihan, nanti lihat lagi rekamannya. Ya, dan ilmunya ini harus terpakai dan terpakai semua kok. Ya. Pak Ustadz boleh tanya Ya, silakan. satu lagi. Pak Ustadz, kalau di bahasa Arab ada hukum diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan gitu, hukum MD, DM, MD dan DM. Misalnya kalau Indonesia makan nasi gitu, nasi menerangkan makan. Kalau bahasa Inggris blue moon, moon-nya diterangkan nama blue, tapi di depannya yang menerangkan gitu. Ini berkaitan dengan kata tadi tuh tukyanihim sama yakmahun. Ada hukum itu nggak, Ustadz? Nggak tahu ya, saya kalau sudah ke sana saya kurang paham ya. Menerangkan. Makasih, dan menerangkan bagaimana tadi? Hukum D dan hukum D. Allah alam, saya nggak tahu itu. Tuh. Nah, nanti saya cari insya Allah jawabannya ya. Mungkin kalau dalam bahasa Arab ada namanya takdim wa takhir. Ada kata yang dimajukan, ada yang dikasih akhirkan. Ya. Kalau dia dimajukan menunjukkan bahwa bahayanya perbuatan itu. Ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Baik, ada lagi? Ya, ada lagi? Sudah ajan Ustadz. Oke, sudah ajan di sana ya. Baik. Ya. Oke lah, jadi Bapak Ibu, ini tolong difoto ini tugasnya untuk pertemuan ke-7. Kertas ajaib, pola kerja kata lampau 3. Ya. Lanjut. Sudah difotoin? Sudah. Pak, tadi ini masih sama ya, kertas ajaib masih dihafal. Kata kerja lampau yang 3 dan 4 huruf. Ya. Kemudian ada di bukunya kok. Kemudian Tasmi Al-Baqarah lanjutannya. Tadi kan sampai ayat 16. Lanjutannya 17 sampai 20. Pak, tadi yang difoto kata Bapak yang mana, Pak? Pada yang yang ini yang Ibu mau terjemahkan nanti 17 dengan 20. Ibu foto hasil coretannya Ibu di bukunya, saya mau lihat. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Apakah yang merah masih ditulis-tulis di bawahnya atau enggak? Yang biru masih dicoret enggak? Oh, itu ya, Mang. Saya berharap makin lama bukunya makin bersih, tapi bisa nerjemahin. Ya. Masya Allah, Insya Allah. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Edi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman.